An Yohan, seorang manipulator kejahatan berdarah dingin. Dia mematok tarif tinggi untuk setiap jasanya. Di kediamannya, banyak koleksi patung-patung aneh, khas dengan karakter sosiopatnya. Saat Yohan tengah rapat, sang rak menelpon tentang Taejung yang sudah sadar agar lekas dibereskan. Seorang dokter operasi ilegal pun dihubungi. Di penjara, Taejung berjalan emosi. Saat Doksu dan anak buahnya menghadang, Taejung tak lagi takut, tapi justru menghajar balik dengan kemampuan bela dirinya. Di tempat lain, anak Yongsik bernama Eunbi datang menemui Yongsik dan mengambil semua uang penghasilan Yongsik, tapi Yongsik hanya diam. Tak lama kemudian, pendeta datang dan bilang jika ada yang aneh dengan Taejung. Saat makan siang, napi lain membicarakan Doksu yang kalah. Doksu mendengar omongan itu dan langsung menghajar napi itu membabi buta. Lalu, ketua geng napi lain bernama Gang Jae datang menyapanya. Setelah itu, Doksu dipanggil kepala penjara yang melarangnya membuat keributan untuk saat ini, agar manajemennya tak dianggap bermasalah. Apalagi setelah ada yang bunuh diri. Di lain waktu, Yongsik datang menemui Taejung, juga memberinya suplemen. Yongsik langsung menyampaikan perkataan pendeta. Yongsik mengira Taejung akan bunuh diri lagi. Taejung lalu menjelaskan jika ia tak bersalah dan berencana kabur dari penjara. Doksu mendendam pada Taejung, jadi ia meminta anak buahnya bernama Jiong yang satu sel dengan Taejung untuk menghabisinya. Kemudian saat Taejung mulai menyusun strategi pelariannya, Jiong masuk, jadi Taejung pura-pura tidur. Dan tak lama setelah itu, Jiong menyerang. Untungnya, refleks Taejung bagus, jadi Jiong bisa dikalahkan. Dan keesokan paginya, Doksu kesal melihat Taejung baik-baik saja. Taejung ingin menyingkirkan Doksu, jadi ia sengaja memancing kemarahan Doksu dengan mengungkap jika sebenarnya Doksu memperkaos adiknya. Doksu yang marah menghajar Taejung, dan Taejung hanya diam hingga penjaga datang. Dan akhirnya Doksu pun dipindahkan ke sel isolasi. Sore harinya, Chulhwan menemui Taejung dan memberikan spons hijau permintaan Taejung. Rupanya, Taejung diam-diam menggunakan spons itu sebagai cetakan untuk membuat duplikat kunci penjara. Karena Taejung berencana keluar dari pintu utama kantor polisi. Keesokannya, dokter ilegal itu datang dan bilang akan mengadakan vaksinasi di penjara. Dia mengganti obat dengan racun spesial untuk Taejung. Saat Taejung kembali ke sel, ada sipir yang menunggunya dan bilang jika Taejung tak perlu divaksin dan sudah diganti napi lain, karena sipir itu ingin Taejung menang pertandingan. Besoknya, sipir itu meminta Taejung bergegas dan menemui Gang Jae. Karena Taejung mengejar waktu, tanpa basa-basi, Taejung langsung menghajar anak buah Gang Jae dan buru-buru pergi. Tapi Chulhwan memanggilnya untuk divaksin. Tahu itu Taejung asli, dokter itu langsung menyuntikkan racun tikus padanya. Setelah itu, saat suasana lengang, Taejung memadamkan listrik. Dan dengan kunci duplikatnya, ia mengambil kartu petugas dan baju ganti. Saat akan masuk ke sel blok B, ada petugas lewat, jadi ia bersembunyi. Dan efek racunnya mulai terasa.
Sambil lemas, Taejung tetap bergerak. Ia masuk ke ventilasi lalu merayap. Lalu di luar, dengan cemas Yongsik menunggunya. Dan Taejung pun berhasil sampai area pengunjung dan berbaur dengan mereka. Saat pemeriksaan identitas, Taejung melubangi barang bawaan orang untuk mengalihkan perhatian, dan akhirnya ia berhasil keluar. Namun, saat sampai keluar, pandangannya mulai kabur, dan ia pun jatuh pingsan. Di lain tempat, Yohan menonton balapan mobil, namun aura sosiopatnya ingin mobil-mobil itu kecelakaan. Sore harinya, Sekretaris Jenderal datang menemui kepala penjara dan memperkenalkan Yohan. Turuti saja perintahnya. Yohan meminta kepala penjara mengirim tahanan paling kejam dan berbahaya padanya dengan imbalan banyak emas. Berkat Taejung, kini keamanan penjara diperketat. Chulhwan mencoba rute pelarian Taejung dan takjub. Saat ini, Taejung tengah dirawat dalam penjara. Dokter bilang suplemen Yongsik membantunya melawan racun tikus. Kabar Taejung mencoba kabur telah menyebar. Gang Jae pun makin penasaran dengannya. Saat malam hari, kepala penjara mengeluarkan Doksu dari sel isolasi. Dengan dendamnya, Doksu bersama anak buahnya langsung mencari Taejung. Di luar, Chulhwan melihat dokter penjara. Saat ditemui, dokter bilang tak ingin ikut campur. Chulhwan pun bergegas. Doksu dan anak buahnya mengeroyok Taejung. Untungnya Taejung ini sudah jago bela diri dan bisa menang bertarung melawan Doksu dan anak buahnya. Setelah itu, di ruangannya, kepala penjara bagi-bagi tugas dan uang haram dengan bawahannya. Tak lama, Chulhwan menghidupkan alarm darurat dan berhasil menghalau para napi. Dan setelah selesai, Taejung pun dipindahkan ke sel isolasi. Dalam lamunannya, Taejung melihat Taejin dan minta maaf. Tak lama kemudian, ia disergap bersama Doksu dan napi kelas kakap lainnya. Petugas penjara membawa mereka masuk ke dalam truk. Dan Yohan tak sabar menantikannya. Lalu keesokannya, para napi memasuki tempat asing rekaan Yohan. Dan dari atas, Yohan tertawa. Nah, itu tadi episode 3 dan 4 The Money Bullet. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.